Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujatna dengan NIM 1914233. Baik, dengan dibuatkannya video ini bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri SAG MM dari jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sengketa dan proses penyelesaian sengketa. Pengertian sengketa. Pengertian sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Sedangkan menurut para ahli, yaitu ahli Ahmad berpendapat bahwa sengketa merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya. Sengketa pada dasarnya yaitu bentuk aktualisasi dari perbedaan dan juga bentuk dari suatu pertentangan antara dua orang atau lebih. Sebuah konflik bisa berubah menjadi sengketa apabila ada salah satu pihak yang dirugikan tidak bisa menerima keadaan tersebut kepada pihak yang membuat pihak tersebut rugi. Adapun pertentangan atau konflik berarti hal-hal yang terjadi antara dua orang atau lebih yang merebutkan sesuatu. Pertentangan atau konflik ini bisa juga diartikan sebagai suatu permasalahan yang timbul oleh suatu hal dan pelakunya lebih dari satu orang atau dua orang lebih. Sengketa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada sengketa sosial dan yang kedua yaitu ada sengketa hukum. Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan tradisi, etika, tata krama, dan susila yang dihidup dan berkembang dalam ruang lingkup suatu masyarakat tertentu. Adapun sengketa hukum itu suatu sengketa yang menimbulkan akibat hukum dikarenakan adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau aturan-aturan hukum yang dilanggar karena dianggap bertentangan dengan hak dan kewajiban seseorang. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa jalur litigasi dan non-litigasi. Ada 3 macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi. Yang pertama yaitu ada kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Mengikat dalam arti negatif yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Yang kedua ada kekuatan pembuktian. Putusan hakim dalam bentuk tertulis ini yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya dan untuk pelaksanaan putusan. Yang ketiga itu ada kekuatan eksekutorial. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karenanya, putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan. Maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim.
itu secara paksa oleh alat-alat negara. Selanjutnya itu penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi merupakan bukan satu-satunya cara dalam menyelesaikan sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang disebut dengan non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi, musyawarah, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diuraikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Yang kedua itu dalam praktik negosiasi dilakukan karena ada dua alasan. Yang pertama yaitu untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Yang kedua itu untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan negeri. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memberikan pandangan ke depan terhadap para pihak yang bersengketa. Menurut Priyatna Abdul Rashid, mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa bekerja sangat baik. Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Dalam hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam pasal 6 ayat 3, ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.